Shalom, puji Tuhan. Malam hari ini kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Dan kita sama-sama akan berbicara tentang kasih. Karena betapa pentingnya kasih itu di dalam kehidupan orang percaya. Dan sebelumnya kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang kami tinggikan, saat ini berikanlah hatimu bagi setiap kami satu kemampuan di dalam kasih-Mu, supaya kami mampu dapat melihat kasih-Mu melalui kebenaran firman Tuhan ini. Ajar kami Tuhan, supaya dalam kehidupan kami yang ada dalam dunia ini, kasih akan Engkau boleh kami interpretasikan di dalam kehidupan ini melalui kehidupan kami, terutama kepada orang-orang di sekitar kami maupun kepada setiap orang yang kami kenal. Kami percaya melalui kasih ini Injil boleh diberitakan, melalui kasih ini nama-Mu dimuliakan. Oleh sebab itu, pimpin kami, ajar kami melalui kebenaran firman ini, supaya kami mampu dapat menerapkan setiap firman yang akan kami dengar ini dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat-Mu, berikan kami akal budi, satu kemampuan bagi setiap pribadi kami, supaya kami mampu mengerti kebenaran firman yang akan kami dengar, dan diberi satu kemampuan melalui Allah Roh Kudus untuk dapat melakukan dalam kehidupan kami. Demikian juga hamba-Mu, berikanlah hamba-Mu kesehatan, berikan hamba-Mu hikmat akal budi di dalam keterbatasan hamba-Mu, di mana hamba-Mu sebentar lagi akan menyampaikan kebenaran firman-Mu yang tidak terbatas ini. Hamba-Mu percaya Engkau akan memimpin hamba-Mu, sehingga setiap apa yang hamba-Mu sampaikan adalah kebenaran firman-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang kasih. Dan kita sama-sama akan belajar di dalam 1 Yohanes pasal 2, dimulai ayat yang ke-7, tetapi nanti akan saya bahas secara dalam, ya. Kita akan sama-sama belajar mulai ayat 9 sampai 10, tapi saya akan baca mulai ayat yang ke-7. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Jadi ayat 7 dan 8 ini penekannya satu. Kalau kita mengaku sudah menerima terang itu dalam hidup kita, dan kalau kita mengaku sebagai anak terang, hendaknya, ya, di dalam ayat yang ke-9 ini, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi tidak ada terang, artinya kalau tidak ada terang ya berarti masih gelap di dalam hidupnya. Nah, ini apa? Coba kita baca lagi ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mengasihi saudara ini berbicara bukan saudara kandung loh ya, tapi bicara saudara seiman di dalam Kristus, atau bicara sesama manusia lah. Kalau saya lebih luasnya seperti itu, bukan berarti kalau kita hanya mengasihi sesama saudara tetapi kita membenci orang yang tidak seiman dengan kita, apakah kita ini menjadi seorang yang ekstrim, yang salah? Tetapi kalau kita mengaku sebagai
saudara seiman dan kita membenci saudara seiman, nah itu lebih gawat lagi. Saya teruskan, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Penyesatan ini nanti saya akan jabarkan di dalam praktek kehidupan sehari-hari apa penyesatan itu. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan. Membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan. Nanti kegelapan ini apa? Nanti kita sama-sama belajar dan hidup di dalam kegelapan. Hidup di dalam kegelapan itu tidak bisa melihat segala sesuatu. Ya, ia tidak tahu kemana ia pergi. Nanti kita jelaskan ya banyak. Karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Ini coba kita renungkan dengan baik ayat ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mengaku sebagai anak terang, kalau kita mengaku sudah berada di dalam terang itu, seperti digambarkan di dalam ayat 7 dan 8 ini, di dalam ayat yang ke-9, kita sama-sama akan belajar pengakuan dan pernyataan ini. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, kita semua berada dalam terang ya, kita semua berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ayat 9 ini bukan berarti kita tidak boleh marah. Kalau marah itu juga benci. Kita bukan tidak bisa terjadi benci. Benci tidak boleh, itu sudah dosa ya. Benci itu sudah dosa. Tetapi yang dimaksud di ayat ini itu benci ya, dalam bentuk terus menerus ya. Jadi dalam bahasa Inggrisnya itu present, jadi terus menerus. Kalau orang-orang ngomong itu kepahitan yang tidak bisa berhenti di dalam hidupnya kepada seseorang. Dan dikatakan dan menunjukkan keadaan terus menerus hidup dalam kebencian. Jadi kalau seorang Kristen jatuh di dalam kebencian untuk sementara waktu saja, maka itu bukan menunjukkan ya bahwa dia seorang Kristen yang bukan sejati. Dia Kristen sejati, bisa dia jatuh di dalam dosa, benci, marah, tetapi enggak terus menerus. Tapi dalam ayat ini dikatakan barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya. Bencinya ini di ayat ini, kalau dalam bahasa Inggris itu present, jadi terus menerus, tidak ada hentinya membenci. Nah ini bahaya sekali ya ayat ini ya. Kenapa saya ngomong bahaya sekali? Banyak sekali orang Kristen merasa bahwa enggak, aku sudah tidak membenci. Saya ingin berbicara praktek di dalam ayat ini. Ya, tadi saya jelaskan di dalam ayat yang ke-7 dan 8 itu menjelaskan tentang kalau kita mengaku sudah ada di dalam terang, tetapi kalau kita membenci saudara kita atau orang lain lah, siapapun juga lah ya. Dan itu kebencian kita itu terus menerus kepada seseorang itu, terus menerus. Kalau kita benci karena ya marah, segala sesuatu bisa terjadi dalam kehidupan kita, kita marah, tapi tidak terus menerus, ya itu jatuh dalam dosa, itu nggak boleh. Ya itu jatuh dalam dosa, nggak boleh. Tetapi kalau kita mengaku sebagai anak terang dan kebencian kita itu terjadi terus menerus, itu menunjukkan bahwa kita sesungguhnya tidak ada kasih. Dan kalau tidak ada kasih, berarti kita belum Kristen sejati, belum pengikut Kristus yang sejati. Terus kita mulai ngomong, aku pernah marah sama seseorang, tetapi aku tidak pernah benci terus-menerus sama orang itu. Tetapi saat itu nggak benci, tetapi dalam pikiran dan hatinya, ya,
mulai saat ini aku ngomong, misalkan kayak gitu, aku gak benci sama dia, tapi aku sama orang ini sudah tidak memiliki perasaan, aku sudah tidak peduli, dalam arti tidak ada perasaan, atau bahkan dalam kehidupannya dia kepada seseorang di depannya yang dulunya dia mungkin pernah disakiti, ya, atau merasa tersakiti, atau apalah saya tidak tahu. Sejak saat itu dia mulai memiliki satu pemikiran, bagaimana menjebak seseorang ini, bagaimana memanfaatkan orang ini, dan tidak peduli orang ini nanti besoknya bagaimana, perasaannya bagaimana. Yang penting aku untung, yang penting aku senang, yang penting aku enjoy. Tidak peduli orang ini bagaimana, aku gak mau tahu. Aku peras dia, aku gunakan dia, aku lakukan sesuatu yang bagaimana orang ini bisa tak pergunakan semaksimal mungkin untuk kepentinganku sendiri. Meskipun orang ini nanti akibatnya dia mungkin bisa susah, bisa pusing, bisa stres, bisa apa, kita sudah tidak mau tahu. Yang ada dalam pikiran kita cuman bagaimana melalui orang ini kita mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Bahkan dengan segala cara kita menjebak dia, kita menjerat dia. Kalau dalam bahasa kebenaran firman Tuhan itu menjerat dia. Yang penting aku untung. Tapi dalam kehidupan, karena orang yang kita jebak, yang kita jerat, dan kita lakukan itu semua dengan cara kita, dengan kepintaran kita, orang ini memang menguntungkan kita. Kalau dia menguntungkan kita, kan kita seneng, dan kita tidak benci orang ini. Tetapi orang yang kita cari keuntungan ini, dia hidupnya tidak sejahtera. Kita tidak pernah memikirkan hal itu. Ini saya kasih gambaran. Ada seorang yang hatinya begitu baik, ada seorang yang hatinya begitu tulus kepada seseorang. Dia memiliki teman, ada dua orang teman yang saling pada mulanya mungkin baik, atau bagaimana saya kurang jelas. Yang pertama kelihatannya baik, tapi entah ada satu masalah apapun, akibatnya salah satu ini mulai benci dan marah, dan dia mulai melakukan sesuatu. Bagaimana temannya ini dipergunakan, ditekan, dilakukan apapun juga, yang penting bisa menguntungkan dia. Dengan segala cara dia lakukan, tanpa memperdulikan perasaannya. Bahkan dengan cara bagaimana dia tidak memikirkan akibat apa yang dia mendapat keuntungan ini. Temannya ini nanti akhirnya akan mengalami penderitaan, dan temannya ini tidak tahu. Dia tetap lakukan hal itu, dan pada saat mereka masih berhubungan, ya temannya merasa bahwa apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari temannya ini baik sama dia, karena dia menguntungkan temannya ini. Otomatis temannya ini baik sama dia. Tetapi di belakang kebaikannya itu dia menjerat. Dia tidak memperdulikan perasaannya. Dia dengan egois, dia dengan kemauannya sendiri, dengan ketamakannya sendiri, tanpa memperdulikan satu, temannya ini nanti akan dengan caranya dia, temannya ini nanti akan makin jauh dengan Tuhan. Temannya ini nanti makin lama makin kerohaniannya makin rusak. Dia gak peduli, yang penting menguntungkan dia.
Bisa hal ini terjadi dalam kehidupan manusia saat ini. Temannya disuruh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Temannya disuruh sesuatu, dijebak dengan cara bagaimana melakukan sesuatu yang menguntungkan dia. Pada saat temannya mau melakukan hal itu dan menguntungkan dia kan baik dengan temannya seperti seorang yang tulus. Tetapi di belakang kebaikannya itu sebetulnya satu kebencian, satu hal yang tidak benar, tidak ada terang dalam dirinya. Tidak memiliki perasaan, tidak memandang perasaan seseorang. Padahal di dalam Kristus kita harusnya berubah. Kalau kita mau menjadi berkat bagi seseorang, jangankan kita memiliki pemikiran-pemikiran yang jahat kepada seseorang, kita melakukan hal yang baik pun kepada seseorang, kita mulai berpikir, apakah orang ini kalau aku berkata kepada seseorang ini, perasaannya orang ini nanti akan menjadi sakit, perasaannya orang-orang ini akan menjadi tidak sejahtera, sehingga dia nanti hidupnya, ibadahnya menjadi terganggu. Aku gak boleh lakukan hal ini, aku gak boleh bertindak seperti ini, sehingga di dalam kehidupannya orang ini akan terganggu hubungannya dengan Tuhan. Itu apakah ada dalam pikiran kalau kita mengaku sebagai anak terang? Atau sebaliknya, yang penting aku untung. Keegoisan masih ada dalam dirinya, mementingkan diri sendiri masih ada dalam dirinya. Dan kasih yang seperti itu Tuhan Yesus gambarkan, kamu baik kepada temanmu, tetapi karena dia menguntungkan kamu, itu seperti pemungut cukai. Kalau seseorang baik kepada kita, menguntungkan kita, dan kita mau baik kepada seseorang itu, Tuhan Yesus berkata itu tidak ada bedanya kamu dengan pemungut cukai, yang tindakannya segala sesuatu dia lakukan untuk kepentingan kebaikan. Nah, yang lebih bahaya lagi saat ini dalam kehidupan manusia, ini wajar. Karena di dalam dunia dagang, hal ini memang penting. Yang penting untung. Ya, apalagi orang Cina ngomong yang penting cuan, tidak peduli apapun, yang penting cuan, tidak peduli perasaan. Kalau kita pakai perasaan, kita nggak bisa dagang. Kita anak Tuhan, men. Kita anak Tuhan. Manusia-manusia yang mengaku dirinya sebagai anak terang. Apakah itu boleh dilakukan dalam kehidupan kita? Janganlah kamu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ini penting. Kalau dalam kehidupan kita bisa mencerminkan sesuatu yang seperti Kristus lakukan. Dia disakiti, dia dianiaya, tapi dia berkata apa? Ampuni mereka. Mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Tidak ada satu perasaan dalam hati yang aku akan melakukan, aku dendam kepada seseorang ini. Mencari keuntungan kepada seseorang untuk kepentingan diri sendiri. Selalu dia menjagai hati seseorang. Apakah ini ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan saat ini? Di sela-sela pandemik ini, di sela kehidupan makin hari makin berat, saya dengar beberapa waktu yang lalu, ada beberapa orang yang mencari keuntungan di dalam jabatan-jabatannya, tanpa memikirkan nasib orang-orang lain. Maksud saya di dalam wilayah-wilayah jabatan-jabatan gerejawi. Masalah vaksin, waktunya mungkin bagi orang-orang yang usianya lanjut yang diutamakan, tetapi yang mungkin sudah didaftar sebagai seorang yang usianya sudah lanjut dan orang itu sudah dipanggil Tuhan sehingga vaksin itu kosong. Harusnya bagi pengurus itu dia mencari orang yang umurnya yang memang sudah bagiannya menerima vaksin itu umur di atas 60.
Tetapi dia tidak, ya, dia tidak peduli. Yang penting kesempatan ini dia maju tanpa memandang perasaan orang lain. Ya, semoga di dalam wilayah sinode keempat kita tidak ada hal yang seperti itu. Tapi hal ini sekarang saya bukan bicara tentang seperti hal yang remeh yang tadi saya katakan itu. Tetapi dalam kehidupan anak-anak Tuhan saat ini, apakah memiliki perasaan, memiliki pikiran yang seperti Kristus pikirkan? Kalau kita mengaku sebagai anak-anak terang, apakah kita sudah memiliki empati kepada orang lain di sekitar kita? Apakah kita memiliki hati yang seperti itu? Ada orang yang menderita, ada orang yang perlu kita tolong. Apakah kita sudah memikirkan hati yang seperti itu? Jangankan kepada orang yang kita tolong, kepada kita orang-orang yang berhubungan dengan kita, apakah kita memiliki perasaan, kita menjagai perasaan seseorang? Jangan sampai orang itu memiliki kesakitan hati karena tingkah laku kita. Dan kita berkata, aku tidak pernah menyakiti hati seseorang. Kita perlu introspeksi diri masing-masing. Saya pun juga introspeksi diri masing-masing. Saya teruskan firman Tuhan. Ayat yang ke-10 tadi itu dikatakan membenci itu sebetulnya bukan hanya membenci yang merupakan, tetapi juga egoisme, ya. Tidak kasih atau tidak peduli perasaan orang lain. Ya, penekannya seperti itu di dalam ayat yang ke-9 ini. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, membenci itu terus menerus, ya, dengan cara yang tidak kelihatan, bukan terang-terangan membenci, apalagi seperti itu ya gak boleh. Tetapi kelihatannya baik, tetapi dengan egonya kita, dengan caranya kita memanfaatkan seseorang untuk kepentingan kita, untuk keuntungan kita, itu sudah gak boleh di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dikatakan tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ini penting sekali di dalam kehidupan kita yang mengaku sebagai anak Tuhan. Tidak bisa menjaga perasaan seseorang. Kalau aku lakukan hal ini, apakah orang ini perasaannya bagaimana? Saya heran sekali kok. Banyak sekali yang mengaku anak Tuhan, tapi tidak memiliki perasaan. Kata-katanya menyakitkan hati, kata-katanya menyakitkan perasaan, kata-katanya bisa sampai seseorang itu bisa menilai, aduh ini kok anak Tuhan kok kayak gini jahatnya. Aduh ini anak Tuhan kok demikian, bahasa Surabaya mentoloi. Mentoloi itu apa ya? Tidak memiliki, tidak punya perasaan lah, seperti itu. Nggak mau tahu perasaan orang lain. Dengan tindakannya seperti itu. Semoga tidak ada dalam kehidupan kita yang mengaku sebagai anak Tuhan. Dan saya yakin kalau kita memang anak Tuhan, kita tidak pernah merancangkan hal yang tidak baik kepada seseorang, kepada saudara kita. Tapi selalu rancangan kita rancangan yang terbaik. Yang saya khawatirkan satu, kita berkata seperti itu dengan alasan-alasan kalau kita melakukan sesuatu untuk keuntungan kita. Kita ngomong, ya ini hukum dagang, ya ini hukum dunia. Kalau kita mengaku bahwa kita anak Tuhan, yang kita pakai ini hukum Allah atau hukum dunia? Yang kita pakai ini hukum kebenaran atau hukum dagang? Coba kita renungkan hal ini dengan baik. Bukan berarti kalau kita kerja, kita kalau mau menguntungi seseorang, kita pakai perasaan seperti ini. Bukan. Tapi jauh lebih
jauh lebih dalam itu yang tahu hati kita masing-masing. Apakah kita merancangkan, apakah kita melakukan sesuatu untuk kepentingan kita tanpa memperdulikan perasaan orang lain. Dan apalagi kalau kita tahu, saya tahu perasaannya dia tidak senang, saya tahu orang itu mangkel sama saya, tapi dia tidak berani sama saya karena dia perlu sama saya, dan kita tekan orang yang demikian. Hal itu tidak boleh terjadi bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Yang cilakanya, kita sudah menekan hal yang demikian, kita masih merasa bahwa kita yang ditekan. Itu lebih bahaya lagi. Karena seseorang yang tamak akan dunia, tamak akan keuangan, selalu dia mengukur, orang ini masih dari saya dia untung. Sebetulnya saya bisa mengambil untungnya semua. Padahal dia tidak tahu bahwa orang ini sebetulnya harus menerima dari jeripayanya lebih daripada yang kita kasihkan kepada dia. Dan kita merasa kita sudah memberikan kepada dia. Harusnya dia itu mendapatnya lebih sedikit. Dan kita merasa dirugikan, dan dia peres lagi seseorang itu. Jahat sekali. Dengan tekanan-tekanan bagaimana dia peres seseorang itu. Hal itu sangat-sangat menunjukkan bahwa dia bukan anak Tuhan. Banyak ayat yang mendukung perkataan yang seperti ini. Jangan kau ambil hak-hak mereka dengan kelicikan-kelicikan. Banyak perumpamaan-perumpamaan yang mengajarkan kita sebagai anak Tuhan tidak boleh lakukan hal yang demikian. Dan ini saat ini di dalam dunia ini yang makin hari makin berat di dalam kehidupan. Hendaknya anak-anak Tuhan menghindari, menjauhi hal yang demikian. Kalau kita mengaku terang itu sudah ada dalam diri kita. Saya bacakan ayat ini supaya kita kembali teringat. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Bahwa ia berada dalam kegelapan sampai sekarang itu berarti di dalam kehidupannya tidak ada terang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tidak ada penyesatan ini dalam bahasa Inggris, kitab NISB dijelaskan, kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan di sana tidak ada penyebab untuk tersandung dalam dia. Apa dalam kehidupan kita jaga hal ini supaya orang itu jangan sampai tersandung. Kalau seseorang Kristen hidup di dalam kasih, maka ia tidak akan membuat orang lain tersandung. Ya, kalau supaya orang lain tidak tersandung ini tanpa kasih, saya percaya tidak mungkin bisa dilakukan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tidak mungkin bisa dilakukan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Puji Tuhan ya. Saya bersaksi dalam kehidupan saya. Sebenarnya saya tidak mau bicara, tetapi saya melakukan ini untuk meninggikan namanya. Tanpa dia saya nggak mungkin mampu memiliki hati yang telah Tuhan tanamkan dalam hidup saya. Dalam kehidupan dunia ini, seseorang itu menyakiti kita, kita menyakiti seseorang, itu seringkali terjadi. Tetapi dalam kehidupan saya sungguh heran
Benar-benar saya sungguh heran. Tuhan tanamkan dalam diri saya. Pada saat seseorang itu menyakiti saya dengan marah, ya, dengan perasaan saya berusaha bagaimana ingin membalas menyakiti seseorang itu. Tapi di sela-sela saya ingin membalas menyakiti seseorang itu, Tuhan bisa meneduhkan hati saya. Tuhan bisa mengingatkan saya, jangan kamu lakukan hal itu. Kalaupun pernah terjadi, saya mengeraskan hati dan saya tetap melakukan hal itu sampai menyinggung perasaan seseorang. Perasaan seseorang itu sampai merasa sakit. Dan saya teringat akan hal itu. Dengan kekuatan Tuhan, saya diberi satu kemampuan untuk menelpon atau menyapa, atau berkata, minta maaf. Saya tidak mengerti hal ini bisa terjadi dalam kehidupan saya. Ataupun dalam kehidupan kita harusnya sebagai anak-anak Tuhan, setiap perkataan kita, setiap ucapan kita, harusnya kita pikirkan, apakah perkataan kita, apakah ucapan kita ini membangun iman seseorang, atau membuat seorang itu menjadi lemah. Ini harus terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam ayat yang ke-11 ini ada satu gambaran yang sangat luar biasa. Ada satu ajaran yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita mengaku kita sudah ada terang dalam hati kita, maka kita nggak boleh sampai terjadi di dalam ayat 11 ini. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Ayat 11 ini berbicara tentang kebutaan orang yang mempunyai kebencian. Maka yang dilihat di dalam pandangan hatinya, ya, pandangan mata hatinya cuma satu, bahwa setiap tindakannya itu yang benar, tindakannya dia sendiri, dan memandang orang lain itu salah dan patut untuk ditekan, dan patut untuk diperas, dan patut untuk dihancurkan, bahkan seperti itu. Karena dia dibutakan dengan matanya, mata hatinya. Dia tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan seseorang. Dia tidak bisa melihat satu hal yang benar kepada seseorang. Dia merasa dirinya paling benar. Dia merasa dirinya paling betul. Ayat 11 ini sangat luar biasa sekali digambarkan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ya, yang terus menerus di dalam hatinya tidak ada satu kasih, tetapi berupaya bagaimana menghancurkan saudaranya, membuat saudaranya itu ditekan, bagaimana caranya supaya dia menerima keuntungan, dan dia merasa itu memang haknya. Dikatakan ia berada di dalam kegelapan, dan di dalam hidup di dalam kegelapan ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Dia tidak bisa melihat kebenaran, dia tidak bisa melihat kasih orang lain. Yang dia lihat hanya satu, keegoisan di dalam dirinya. Betapa bahayanya
betapa jahatnya hati seseorang itu jika tidak ada terang dalam diri seseorang itu. Dan ini coba kita mulai merenungkan dalam kehidupan kita. Apakah di dalam pikiran perasaan kita sama yang ada di dalam diri Kristus? Atau yang kita mengaku sebagai anak Tuhan yang sudah menerima terang itu dalam hidup kita, apakah perasaan dan hati kita masih sama seperti orang-orang yang belum menerima terang itu sendiri? Yang setiap hari pikiran kita, bagaimana kita menekan seseorang, bagaimana kita menerima keuntungan dari seseorang, bagaimana kita memanfaatkan seseorang, bagaimana kita menerima keuntungan-keuntungan dari apa yang kita rencanakan bagi seseorang, tanpa memperdulikan perasaan seseorang itu, tanpa memperdulikan dengan tingkah laku kita, membuat seseorang itu makin jauh di hadapan Tuhan. Yang penting aku cuan, yang penting aku untung, yang penting aku happy, yang penting aku menerima sesuatu yang membuat aku senang. Itu prinsip-prinsip pada waktu kita belum menerima terang itu, dan tidak ada terang itu dalam hidup kita. Jika terang itu dalam hidup kita, kita menaruh pikiran dan perasaan yang sama yang dimiliki Kristus. Bagaimana kasih yang ada dalam dirinya bisa nampak, bisa terlihat melalui sikap hidup dan pikirannya. Apakah di dalam kehidupan kita juga memiliki perasaan dan pikiran yang sama yang seperti Kristus pikirkan? Hal ini menjadi perenungan kita. Hal ini menjadi pemikiran kita hari-hari ini. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, diingatkan, hari makin jahat. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, hendaknya kita menjadi terang bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Amin firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini, kesempatan indah Kau ingatkan kepada kami. Jika kami mengaku sebagai anak terang, apakah terang itu benar-benar nampak dalam hidup kami? Hari ini dijabarkan melalui kebenaran firman Tuhan. Apakah pikiran kami, sikap kami kepada saudara seiman, sikap kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, benar-benar kami tidak menjadi batu sandungan? Benar-benar kami bukan mencari keuntungan, memanfaatkan seseorang untuk kepentingan kami sendiri, tanpa memikirkan perasaan orang lain, tanpa memikirkan kehidupan iman mereka. Yang penting kami untung, yang penting kami diuntungkan, yang penting kami menerima sesuatu dari seseorang yang menguntungkan kami, tanpa kami memikirkan perasaan-perasaan mereka. Hendaknya hati kami, pikiran kami selalu memikirkan orang yang ada di sekitar kami, saudara kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, suami istri, anak, semuanya kita pikirkan melalui sikap hidup kami, melalui cara kami berbicara, melalui tingkah laku kami. Apakah mereka makin bisa mempermuliakan Tuhan dengan melalui perkataan kami, melalui sikap hidup kami? Apakah dengan cara kami ini mereka bisa makin memuliakan Tuhan? Atau dengan cara-cara kami, dengan cara-cara kita membuat seseorang makin jauh di hadapan Tuhan? Hendaknya kami makin hari melalui kebenaran firman Tuhan ini makin bisa memuliakan Kau melalui sikap hidup kami. Terima kasih. Haleluya. Amin.